Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Kita akan lanjutkan tutorial mengemudi kita di bagian kedua Mas Bro ya. Kalau di minggu lalu kita sudah belajar mengenal komponen beserta fungsinya, di minggu ini kita akan mulai mengemudikan, tapi sebelum masuk ke jalan raya. Jadi ada beberapa hal yang harus dimatangkan sebelum kita masuk ke jalan umum, apalagi jalan raya. Seperti itu Mas Bro ya. Saya akan mulai menjelaskan dari hal-hal basic yang harus kawan-kawan ketahui dan kawan-kawan biasakan ya, supaya ketika kawan-kawan nanti itu sudah bisa mengemudi, itu benar-benar bisa menjadi pengemudi yang matang, tidak menjadi pengemudi yang asal-asalan. Jadi pastikan yang pertama Mas Bro, biasakan sebelum kawan-kawan mengemudi, sebelum masuk mobil, lihat sekeliling mobil. Jadi pemeriksaan keliling ya, ini pastikan di sekeliling mobil aman dulu sebelum masuk. Ini biasakan, harus menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai di sekeliling mobil ini ada sesuatu yang tidak aman, misalnya menginjak barang atau menyentuh sesuatu mobil kita, atau bahkan sering terjadi ya, binatang piaraan kita sedang tidur di bawah mobil. Jadi pastikan dulu sebelum masuk mobil, biasakan memeriksa sekeliling mobil seperti ini. Ini harus menjadi kebiasaan. Kalau sudah, kita siap untuk masuk mobil Mas Bro. Nah, di tahap kedua kita latihan mengemudi ini Mas Bro. Ini kita sudah mau mulai menjalankan mobil. Apa yang harus dilakukan? Kawan-kawan ikuti langkah-langkah saya supaya benar-benar menjadi pengemudi yang matang dan bisanya itu bukan bisa karbitan. Jangan tergesa-gesa untuk bisa. Jangan tergesa-gesa untuk mengemudi di jalan umum, tetapi matangkan dulu basicnya. Sebelum kawan-kawan menghidupkan mobil, yang pertama harus kawan-kawan pastikan adalah semua elektrikal dalam kondisi mati dulu. Ini untuk apa? Supaya nanti baterai itu benar-benar bisa 100% untuk starter, jadi tidak tekor. Mungkin kalau baterainya atau akinya itu masih kondisi bagus, itu tidak masalah ada elektrikal yang hidup. Tetapi kalau baterainya atau akinya sudah agak lemah, bisa jadi tidak bisa di starter. Jadi sebelum menghidupkan mobil, sebelum menghidupkan mesin, pastikan semua elektrikal mati dulu. Yang pertama, pastikan AC dalam kondisi off. Yang kedua, lampu-lampu pastikan dalam kondisi off. Wiper pastikan dalam kondisi mati, dan lain-lain. Head unit kalau perlu ya, tetapi ada beberapa mobil yang memang tidak bisa dipastikan head unitnya dalam kondisi mati. Dia akan hidup otomatis ketika mobil sudah on. Semua sudah kondisi mati, pastikan. Lalu yang selanjutnya adalah mengatur posisi tempat duduk. Saya tidak akan memberikan peraga cara mengatur posisi tempat duduk ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Buat kawan-kawan yang belum nonton, link videonya ada di kolom deskripsi, bisa dilihat setelah video ini selesai. Intinya kita pastikan posisikan tempat duduk ini, baik itu maju mundurnya, tingginya, ataupun sandaran itu sesuai senyaman kita. Ada beberapa poin yang harus dipastikan dalam mengatur tempat duduk ya, yaitu yang pertama adalah posisi kaki ini sampai seperti kemarin saya jelaskan ya, sampai di kopling, sampai di rem, sampai di gas, dan lututnya tidak nyentuh di dashboard di sini. Seperti itu, nyaman tetapi tetap safety supaya responnya itu bagus. Dan posisi kuda-kuda di tangan ini benar-benar seperti ini, supaya bisa menjadi tumpuan dan responnya cepat ketika ada sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menyetel posisi tempat duduk, pastikan memakai sabuk pengaman. Ini juga harus dibiasakan Mas Bro. Pastikan pakai safety belt seperti ini. Ini sebuah kebiasaan yang bagus yang harus dibiasakan ketika kawan-kawan berlatih ya. Jadi supaya nanti itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah sesuatu yang otomatis sudah diterapkan. Seperti itu. Oke, kalau sudah tempat duduk sudah oke, terus safety belt sudah oke, elektrikal sudah mati semua, tentunya spion juga sudah tersetting dengan bagus ya, tidak ada halangan di depan, dan tadi di sekeliling mobil juga tidak ada masalah. Kita siap untuk menstarter. Oh ya, kalau untuk spion, setting spion nanti akan saya jelaskan tersendiri ya. Ini saat ini kita fokus di tahap awal menjalankan mobil. Oke, mulai kita hidupkan mobilnya. Kemarin juga sudah saya kasih panduan posisi kunci kontak seperti apa aja. Yang belum melihat bisa ke link kolom deskripsi, bisa dibuka setelah video ini selesai. Kita hidupkan dulu posisi on.
Posisi on, pastikan di area MID ini menyala semua dan ada lampu di sini, tunggu sampai mati. Nah, lampu indikator airbag ya, tunggu sampai mati baru boleh di starter. Artinya ketika lampu airbag ini belum mati, itu sebagai patokan ya. Sistem di dalam mobil elektrikal itu masih booting, elektrikalnya dia masih booting. Kalau istilah laptop atau komputer seperti itu ya. Jadi kasih kesempatan sistem ini booting dengan sempurna. Setelah itu hidupkan mobil. Nah, saat menghidupkan mobil Mas Bro, biasakan dengan dikopling atau direm kalau mobil matic. Kalau mobil manual, walaupun ini sudah posisi netral ya, pastikan netral. Yang kedua adalah pastikan injak kopling. Bahkan ada beberapa mobil seperti Innova Ribbon ya, setahu saya, kalau dia nggak dikopling, dia nggak bisa hidup. Ini untuk apa? Ini untuk safety ya. Jadi pastikan netral dan pastikan dikopling. Siap kita hidupkan. Saat menghidupkan tidak perlu diinjak gasnya ya. Jadi tinggal kita starter aja. Seperti itu, sudah nyala, sudah hidup mobilnya, lalu siap untuk jalan Mas Bro. Ini ya, perhatikan ya kawan-kawan ya. Saya sarankan sebelum jalan boleh deh diputar-putar setir supaya membiasakan ya muter setir itu seperti apa. Karena beda ya, kalau setir mobil dan setir motor itu beda. Jadi kita harus membiasakan dulu seperti ini ya. Oke, seperti ini kita siap jalan Mas Bro. Oke, yang pertama kita break dulu. Kita mau persiapan jalan. Yang pertama kita break dulu. Kaki kanan kita rem, kita break seperti ini. Selanjutnya kita turunkan handbrake dengan cara sedikit diangkat seperti ini, lalu ditekan tombol yang di depannya, lalu diturunkan seperti ini. Kalau sudah, kita kopling penuh seperti ini dan kita masukkan satu kiri ke depan. Kemarin sudah saya kasih tutorial ya, bagaimana cara memasukkan gigi satu. Jadi tidak perlu saya ulangi di kesempatan kali ini. Ini langsung saja kita masukkan satu. Dan kawan-kawan, fokusnya ke brake dan kopling dulu, jangan ke gas. Kita di kesempatan kali ini tidak akan menggunakan gas dulu ya. Kita lepaskan kopling pelan-pelan sampai kerasa gerakan mobil. Kalau sudah kerasa, lepaskan brake-nya, mobil jalan, dan kita lepaskan koplingnya seperti ini. Jangan ngegas dulu untuk pertama kali, kita latihan jalan dulu. Kalau sudah seperti ini, kita latihan berhenti ya. Ini kita brake, kita kontrol dengan brake, lalu kita kopling dan kita berhentikan. Seperti itu Mas Bro. Kita coba jalan lagi, ulangi sampai kawan-kawan benar-benar mengetahui karakteristik dari kopling. Kita lepas kopling pelan-pelan sampai ada sedikit gerakan mobil, brake-nya dilepas dan koplingnya dilepas, mobilnya jalan. Seperti itu. Ulangi berkali-kali, ulangi terus sampai benar-benar kawan-kawan paham karakteristik kopling dan pergerakan mobil. Tidak usah fokus ke gas dulu, tidak usah ngegas. Jadi kawan-kawan yang pertama ini fokus ke brake dan kopling. Berhentikan lagi dengan cara di brake, dikontrol pakai brake. Setelah itu di kopling, berhenti. Supaya berhentinya tuh smooth, lembut ya, tidak dadakan. Karena cara ngebrake-nya pun harus latihan juga. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lepas kopling pelan-pelan sampai ada gerakan mobil, kita lepas rem dan kita jalankan. Seperti ini. Ulangi berkali-kali. Jangan fokus dulu sama gas. Gasnya biarin dulu. Kita fokus sama kopling sama rem. Terus berhentikan lagi, kopling dan berhentikan. Seperti itu. Kalau sudah, ini kita masih di jalan yang sepi ya, kita belum turun ke jalan yang komplek atau jalan umum. Pastikan bisa dulu. Kita belajar mundur, caranya sama ya. Ini kita mundurkan, persneling mundur, lalu kita lepaskan kopling pelan-pelan sampai ada gerakan mobil dan lepaskan rem. Seperti ini kawan-kawan, sambil perhatikan spion kanan, kiri, tengah.
Seperti ini. Kendalikan mobil, biasakan direm, berhenti. Seperti itu. Kalau tadi terlalu kencang mundurnya, kawan-kawan bisa kontrol dengan setengah kopling. Ya, kawan-kawan bisa kontrol dengan setengah kopling. Kita belajar mundur lagi dengan mengontrol menggunakan setengah kopling. Kita lepaskan kopling lagi, pelan-pelan, sedikit ada gerakan. Kita lepaskan brake, tapi tidak full kita lepas, karena kita pengen gerakannya atau lajunya kendaraan mundurnya ini dia tidak terlalu kencang. Ini pelan-pelan kita mundur, ulangi lagi, terus mundur sambil diperhatikan ya. Ini kita mengasah feeling dulu seperti ini sebelum turun ke jalan umum. Terus lalu kita berhentikan lagi dengan di brake, kopling penuh dan berhenti. Kita ulangi lagi, kita lepaskan kopling pelan-pelan. Setelah ada sedikit gerakan, lepaskan brake dan lepaskan kopling lagi. Seperti ini. Ini kalau terlalu kencang kita kontrol dengan kopling. Seperti ini ya, sambil dilihat. Kalau kira-kira agak ini ya sambil di brake, sambil di kopling lagi. Seperti itu. Supaya dapat dulu feelingnya seperti ini mas bro. Jangan buru-buru turun ke jalan umum. Silahkan diulangi berkali-kali seperti ini, sambil dilihat spion kanan kiri dan tengah. Kalau ada kameranya juga bisa dilihat kameranya, supaya kawan-kawan yakin dulu, bener-bener yakin sebelum turun ke jalan umum. Oke, seperti ini. Kita ulangi terus, pastikan kanan kiri aman, belakang tidak ada sesuatu yang menghalangi. Brake, kopling penuh dan berhenti. Oke, kita ulangi sekali lagi ke depan. Masuk satu lagi ya. Masuk satu, ini posisi kaki kanan kita masih di brake, lalu kopling penuh dan masukkan satu. Oke. Kita ulangi lagi ke depan. Lepaskan kopling pelan-pelan sambil dirasakan kalau ada pergerakan mobil sedikit. Lepaskan rem dan kopling dilepaskan lagi. Seperti ini. Jangan digas dulu. Berhenti lagi. Nah, seperti ini. Tetapi kawan-kawan, nanti ketika kawan-kawan sudah bisa nyetir ya, dan sudah turun ke jalan umum, itu brake setelah dilepas seperti ini. Kalau di jalan datar atau tanjakan itu nanti standby-nya di gas. Tapi sementara ini, sementara kawan-kawan latihan di tahap awal, itu setelah dari brake nganggur dulu. Tapi nanti ketika sudah kawan-kawan sudah bisa, setelah dari brake bisa standby di gas. Tapi jangan digas dulu, hanya standby seperti ini. Kalau gas itu nanti kebutuhan. Saya kasih contoh ya, yang standby di gas seperti apa. Oke, ini sudah masuk satu. Terus kita lepaskan kopling pelan-pelan. Ada pergerakan. Lepaskan brake, langsung ke gas ini. Nah, nanti seperti itu. Jadi kalau butuh agak kenceng tinggal digas. Tapi kawan-kawan tahap awal jangan ke gas dulu ya. Ini kakinya nganggur dulu setelah ke brake. Jadi biarkan mobil itu berjalan dengan sendirinya. Seperti itu ya untuk tahap awal. Silahkan diulangi sampai bosan, sampai benar-benar mahir mengontrol kopling dan brake. Kita kontrol dengan brake, lalu kita kopling penuh, berhenti. Kita mulai jalan lagi. Kita lepaskan kopling pelan-pelan. Ada pergerakan mobil, lepaskan brake, lanjutkan kopling dilepaskan. Seperti ini. Nah, jadi nganggur dulu seperti ini kakinya kalau tahap latihan. Silahkan diulangi sampai benar-benar merasa yakin saya sudah menguasai brake dan kopling. Itu dulu ya. Kalau gas mah gampang. Yang agak susah adaptasinya adalah brake sama kopling. Seperti itu kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa latihan maju mundur tahap awal seperti itu dulu sebelum turun ke jalan raya. Nanti sebenarnya ada satu langkah lagi ya sebelum turun ke jalan raya, tapi sebaiknya saya pisahkan aja di video yang lain
supaya kawan-kawan bisa fokus dulu ke langkah yang kedua ini atau tahap kedua dalam latihan mengemudi. Di video kali ini saya akhiri. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update video yang bermanfaat lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.